Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, kenikmatan sehingga kita masih bisa berkumpul di masjid ini dalam kegiatan sholat subuh berjamaah dan kita dengan taklim dan subuh dan dilanjutkan dengan bersama-sama. Sholat dan salat tidak lupa kita hadirkan kepada junjungan Nabi besar Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita selalu mentawadani kehidupan beliau untuk kita amalkan, untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segera informasi bahwa kegiatan kita ini akan kita liput dan kita bisa diputar ulang di saja TV internet. Sebenarnya beberapa video sudah masuk, ada 8 video sudah masuk di YouTube, jadi bisa dicek beberapa yang sudah hadir. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, untuk tidak memperpanjang waktu lagi, kita serahkan saja ini akan disilakan oleh Ustaz Mahdi LCFA. Beliau adalah alumni dari Kesultanan Umar. Kepada Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh Masjid Pancasila yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini masih diberikannya sehat wal afiat lahir dan batin kita, sehingga kita dapat menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepadanya, wabil khusus dalam melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan kita juga bersyukur dapat kembali melanjutkan pengajian rutin kita seperti mana biasa, yaitu pengajian kitab ta'lim dan muta'allim, yang mana pembahasan kita masih dalam permasalahan tentang hakikat ilmu, fikih dan keutamaannya. Pada minggu yang lalu kita telah singgung bahwasanya kemuliaan ilmu itu adalah dikarenakan dia merupakan wasilah atau sarana untuk menuju kepada ketakwaan, menuju kepada takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana orang yang sudah mencapai tingkat ketakwaan tersebut akan mendapatkan karamah ataupun kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga Allah akan menjanjikan orang tersebut dengan kebahagiaan yang abadi, baik di dunia ataupun di akhirat. Dilanjutkan oleh musannif berkaitan dengan apa yang telah kita sampaikan sebelumnya. Qala rahimahullahu taala, kama qila li Muhammad ibn al-Hasan ibn Abdullah syikrun, sebagaimana dibacakan kepada Muhammad bin Hasan bin Abdullah sebuah syair. Ta'allam
fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi. Biasanya kalau syair-syair itu ada juga lagam-lagamnya atau lagu-lagunya. Ada yang namanya Bahar Kamil, ada Bahar Rajas dan sebagainya. Ini bisa dibaca pakai Bahar Kamil atau Rajas. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi, dan seterusnya. Ta'allam, belajarlah, tuntutlah ilmu, karena ilmu adalah perhiasan bagi ahlinya. Perhiasan adalah sesuatu yang mana apabila dipakai maka akan menjadikan yang memakainya itu terlihat baik, terlihat indah, terlihat menyenangkan dan sebagainya. Yang disebut dengan perhiasan. Ilmu salah satu dari perhiasan. Memang dia tidak tampak secara zahir, tapi dia lebih mengarah kepada batiniahnya. Kalau istilah orang sekarang ada istilah inner beauty. Di dalamnya ada kecantikan, ada kebaikan yang tersembunyi. Walau dari fisik misalkan dia tidak begitu tampan atau tidak gagah dan sebagainya, tetapi dari batinnya, karena dia memiliki ilmu, maka ilmu tersebut menjadikannya memiliki kelebihan. Ada disebutkan dikutip di dalam kitab Hasyiah Ujairibi Alal Khatib. Ada disebutkan juga di situ bahwa ilmu itu katanya terdiri dari 3 huruf, yaitu ain, lam, dan mim. Ain itu singkatan daripada al-ulu, ya, artinya ketinggian. Sedangkan lam itu singkatan daripada latafah ataupun kelembutan. Sedangkan mim itu adalah singkatan daripada al-muluk, yaitu kekuasaan. Ain itu akan menarik, akan membawa orang yang memilikinya kepada surga illiyin, surga yang tinggi. Lam itu akan menjadikan orang tersebut latifan, orang yang lembut, orang yang ramah. Sedangkan mim akan menjadikannya malikan alal ibad, menjadikannya berkuasa atas orang lain. Kita renungkan apa yang disampaikan ini banyak benarnya, sangat betul sekali bagi orang-orang yang betul-betul memiliki keilmuan dan ilmunya itu juga diamalkan dengan sebaik. Ditambahkan di situ adalah dengan berkah ain Allah memberikan seseorang itu kemuliaan, al-izz, kemuliaan. Dengan berkah lam Allah memberikan kelembutan, dan berkah mim Allah memberikan mahabbah wal mahabah, memberikan rasa cinta dan wibawa kepada orang tersebut. Dan bisa melihat bagaimana para ulama kita umumnya sangat dihormati, sangat dicintai oleh para santrinya, pada orang-orang yang belajar kepadanya. Bahkan kalau di pondok pesantren, yang namanya kiai atau guru itu sudah seperti raja, mengalahkan raja-raja yang ada, atau pejabat-pejabat saja mungkin tidak dihormati seperti itu. Kalau di pesantren umumnya, terutama di Jawa Timur, kiai itu sangat dihormati. Kalau mereka lewat, anaknya saja lewat, kita tuh nunduk semua.
Tidak ada yang berani mendongakkan kepalanya karena saking hormatnya ya, terhadap beliau. Jadi kalau bertemu hanya menunduk, ngomong pun sangat hati-hati karena begitu wibawa yang beliau miliki tersebut. Kalau beliau mau ke masjid, mau mengimami itu, dari mulai pintu sana sampai ke pengimam itu diamparkan sejadah. Spontan itu para santri ngamparkan sejadah dan semua menyingkir untuk dilewati oleh kiainya. Begitu pengaruh ya, kecintaan dan wibawa yang beliau miliki. Umumnya kalau di Jawa Timur, apa kata kiai itulah yang akan diikuti masyarakat. Makanya kalau kiainya keras jadinya masyarakat. Kalau kiainya lembut juga masyarakat. Karena mereka prinsipnya pokoknya kita manut sama kiai gitu. Itulah betapa orang-orang yang berilmu sangat memiliki kecintaan dan kewibawaan di hadapan para murid-muridnya. Wa fadlun wa unwanun likulil mahamidi, dan kelebihan serta tanda atau alamat bagi setiap perkara yang terpuji. Ilmu itu termasuk kelebihan. Kita bersyukur jika diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu termasuk kelebihan atau anugerah yang diberikan oleh Allah. Dan kelebihan itu tidak semua orang diberikan. Tidak mesti orang yang sekolah itu dapat ilmu. Buktinya banyak orang sekolah, taman sekolah nggak bisa apa-apa. Bahkan kita yang mondok pun, pulang pondok baca Arab saja masih belum mampu. Ilmu nahwu Arabnya belum terbuka. Jadi ilmu itu ada unsur keterbukaan yang diberikan Allah. Begitu sudah terbuka, maka semua apa yang dibaca menjadi mudah. Tapi sebelum itu terbuka, maka kita akan merasa kesulitan terus. Maka itu betul-betul anugerah dari Allah. Dia tidak bisa dipaksa-paksakan harus dapat, tidak bisa. Makanya ketika menuntut ilmu, kita harus dibarengi dengan doa. Terus banyak-banyak juga berdoa, mohon diberikan ilmu. Kalau hanya mengandalkan metode belajar, wah saya yang penting belajar sungguh-sungguh, metodenya dipakai, saya dapat, tidak bisa. Dia sekarang kan orang mau pakai kurikulum berapa aja, banyak masih anak kita yang belum berhasil, masih bodoh-bodoh. Kenapa? Karena hanya mengandalkan kurikulum saja, mengandalkan metode, tetapi doa atau usaha batin ternyata kurang. Padahal ilmu itu adalah bagian daripada anugerah Allah. Maka di dalam sebuah ungkapan Imam Syafi'i, kalau tidak salah beliau mengatakan, syaqautu ila waqi'in su'ahibni fa arsadani ila tarkil ma'asi wa akhbarni bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Saya mengadu kepada guru saya Imam Waqi' tentang sulitnya hafalan. Beliau pernah susah ngapal, mengadu kepada gurunya. Lalu gurunya memberi arahan bahwa ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Semenjak itu beliau menyadari bahwa usaha keras saja dalam menuntut ilmu itu ternyata tidak cukup, harus dibarengi dengan upaya batin. Maka kalau kita membaca imam-imam yang 4 itu, selain belajarnya rajin, tapi ibadahnya juga luar biasa. Seperti Imam Ahmad misalkan, itu sanggup sholat malam itu dari mulai habis isya sampai subuh. Kalau Imam Syafi'i itu membagi malam, kalau tidak salah bagi 3 ya, bagi 3, sepertiga untuk ilmu, sepertiga untuk ibadah, sepertiga untuk istirahat. Jadi semua digunakan untuk menggapai anugerah Allah yang bernama ilmu itu. Dan disebut fadlun, kelebihan yang diberikan Allah.
Dan ilmu juga adalah alamat bagi segala pekerti yang terpuji. Artinya apa? Orang kalau sudah memiliki ilmu, maka lazimnya dia akan selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang terpuji. Kita bisa membedakan orang yang berilmu dengan tidak, bagaimana kelakuannya, baik dalam bergaulnya, dalam berbicaranya, atau dalam bagaimana dia berusaha. Akan terlihat jelas antara orang yang berilmu. Orang yang memiliki ilmu lazimnya melakukan hal-hal yang terpuji, tidak akan melakukan yang tercela. Itu lazimnya, biasanya. Walaupun banyak juga orang berilmu, banyak juga melakukan hal yang tercela, yang justru lebih berat lagi kadang-kadang pelanggaran yang dilakukan. Tetapi itu jarang terjadi. Karena secara umum orang kalau berilmu itu selalu mengarahkan kepada perbuatan yang terpuji. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Jadilah engkau orang yang mengambil faidah kulla yaumin, setiap hari, ziyadatan minal ilmi, tambahan daripada ilmu, wasbah, dan berenanglah fi buhuril fawaidi, di dalam lautan ilmu yang berfaedah. Ini merintahkan, menganjurkan kepada kita untuk agar senantiasa menambah ilmu setiap harinya. Setiap hari kita berusaha ada tambahan ilmu. Makanya Rasulullah SAW diperintahkan Allah untuk berdoa supaya ditambahkan ilmunya. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah, ya Allah, ya Muhammad, tambahkanlah ilmu. Kalau Rasulullah itu beliau selalu berdoa Rabbi zidni ilma, berdasarkan perintah Allah itu. Ya Allah, tambahkanlah ilmu. Nah, logikanya kalau Rasulullah yang ilmunya itu sudah diberikan, menurut riwayat itu, ulama ada yang mengatakan ilmul awwalin wal akhirin, ilmu yang dulu, ilmu yang akan datang itu beliau sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagian bahkan yang gaib itu sudah diberitahu oleh Allah. Jadi bukan berarti gaib itu hanya Allah yang tahu. Ada orang-orang yang dipilih oleh Allah dari Rasulnya, termasuk Rasulullah, yang diberikan gaib, yang belum terungkap itu sudah bisa diungkap oleh beliau. Makanya kita sangat yakin dari hadis-hadis Rasulullah itu, apa yang dulu beliau sampaikan, maka kemungkinannya akan terjadi juga pada akhir zaman. Dan sudah banyak kita buktikan. Ini menunjukkan bahwa beliau memang diberi ilmu awwalin wal akhirin, ilmu orang dahulu dan yang akan datang. Beliau yang seperti itu saja masih berdoa supaya minta tambahkan ilmu. Apalagi dengan kita yang istilahnya kalau diibaratkan dengan ilmu beliau, ya paling dengan setetes air laut yang banyak itu kita angkat sedikit hanya setetes ilmunya, jadi tidak ada apa-apanya. Oleh karenanya kita berusaha agar senantiasa setiap hari itu menambah ilmu. Ada ungkapan seorang sahabat kalau tidak salah mengatakan, apabila dalam satu hari saya tidak bertambah ilmu yang mendekatkan saya kepada Allah, maka hari itu bagi saya adalah hari yang rugi. Ada hari yang kita lalui, dari hari itu kita tidak menambah ilmu, yang ilmu itu menambah takut kita kepada Allah, berarti kita pada hari itu adalah rugi. Umur bertambah tetapi ilmu tidak bertambah, maka itu adalah kerugian, kata beliau. Kemudian dilanjutkan lagi, tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidin ilal birri wat taqwa. Belajarlah ilmu fikih. Kalau di dalam terjemah saya periksa, kalau di dalam
aplikasi-aplikasi kita itu terjemahnya belajarlah ilmu agama. Belajarlah ilmu agama. Kalau di sini saya lebih cenderung kepada mengartikan belajarlah ilmu fikih. Karena fikih, fa innal fiqha afdalu qaidin ilal birri wat taqwa. Karena fikih itu adalah paling utama penunjuk kepada kebaikan dan takwa, wa a'dalu qasidin, dan paling adilnya orang yang adil. Kita coba sedikit menjabarkan. Fikih itu adalah paling utama penuntun kepada kebaikan dan takwa. Ilmu fikih itu dalam bahasa lain sering diidentikan dengan bahasa ilmu syariat. Ilmu syariat. Ilmu yang memberitahu kepada kita tentang perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Ilmu yang membahas bagaimana amaliyah kita, bagaimana ibadah kita, bagaimana muamalah kita, bagaimana hubungan kita kepada Allah dan bagaimana hubungan kita kepada manusia. Itu biasanya dibahas oleh ilmu fikih. Dengan pengetahuan terhadap mana yang boleh, mana yang tidak itu, maka diharapkan seseorang akan dapat untuk berbuat yang baik dan dapat mencapai ketakwaan. Maka di dalam ayat disebutkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu adalah para ulama. Dikatakan oleh Muqatil, asyaddun nasi khasyatan a'lamuhum billah. Orang yang paling takut kepada Allah itu adalah orang yang paling mengenal Allah. Orang yang paling takut kepada Allah adalah orang yang paling mengenal. Kalau orang yang makrifahnya kepada Allah sangat dalam, sangat tinggi, maka orang tersebut akan sulit untuk melakukan kemaksiatan. Sementara kalau kita masih gampang melakukan maksiat, dosa itu kayaknya enteng, apalagi kalau yang ringan-ringan, biasa dosa kecil. Akhirnya dilanggar. Dosa besar kadang-kadang dilakukan juga, ntar juga taubat. Kadang melakukan maksiat itu masih ingat awan Allah, ingat awan Allah. Tetapi apa? Ingatnya itu tidak dapat mencegahnya. Maka orang tersebut berarti belum mengenal Allah tersebut, belum mengenal Allah yang sedalam-dalamnya. Bagaimana mengenal Allah? Nah, ini diungkapkan teorinya seperti apa. Itu pengenalan kepada Allah itu tentunya kalau dalam ilmu-ilmu tauhid disebutkan yang paling tidak kita mengenal sifat-sifatnya gitu. Ada sifat wajib, sifat mustahil, ada sifat jaiz. Tahu kita dalil-dalilnya, tahu kita mana yang wajib bagi Rasul, mana yang mustahil bagi Rasul, mana yang jaiz bagi Rasul, yang disebut dengan akidah khamsin. Kalau kita sudah tahu itu, dah cukup, sudah makrifatnya. Tidak usah terlalu dalam lagi, tidak usah lagi terlalu dalam membahas kepada zat-zatnya. Karena dengan mengetahui sifatnya saja kita sudah insya Allah selamat. Semakin dalam, semakin dibahas, melebihi batas-batas akal kita, maka akan semakin membahayakan terhadap akidah kita. Maka tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah tentang makhluk Allah, jangan memikirkan zat Allah, dan berbahaya akibatnya. Ya. Orang yang berilmu, terutama ilmu fikih tadi, dia menjalankan syariatnya, aturan-aturan yang telah dibuat berdasarkan Al-Quran dan hadis serta ijma ulama itu diikuti, maka insya Allah kita akan selamat. Semakin kita mengenal itu,
melakukan yang itu semakin akan mendekatkan pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita perhatikan antara perjalanan syariat itu tidak juga lepas dengan apa yang disebut dengan ilmu hakikat, ilmu yang berkaitan dengan keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya fikih yang kita jalankan itu untuk bisa mencapai kepada takwa harus bisa berjalan bersama dengan apa yang disebut dengan ilmu hakikat. Ilmu yang menjelaskan tentang bagaimana keimanan kita dan keyakinan kita kepada Allah yang sesungguhnya. Ada saya dapatkan juga ucapan dari orang-orang arifin dari kitab Hasyiyah Mujairibi juga. Hakikatun bila syariatin batilatun. Hakikat tanpa syariat adalah batal. Wa syariatun bila hakikatin atilatun. Sedangkan syariat atau hanya fikih saja tanpa ilmu hakikat, maka itu hanya akan sia-sia belaka. Artinya apa? Kita akan contohkan orang yang hanya berhakikat tetapi tidak bersyariat. Orang yang berhakikat, dia bisa aja mengatakan, saya tidak perlu sholat. Kenapa? Saya tidak sholat itu sudah takdir Allah. Jadi sekitarnya sudah ditakdirkan Allah. Jadi saya sholat mau tidak itu sudah takdir Allah. Jadi tidak apa-apa saya tidak sholat. Itu kalau hanya dia berhakikat, tidak pakai ilmu syariat. Tidak apa-apa orang mencuri, orang merampok, orang berzina, tidak apa-apa itu. Kenapa? Itu sudah diizinkan Allah, semua itu terjadi atas izin Allah, dikehendaki Allah. Betul tidak? Betul. Iya kan? Karena kita percaya dengan takdir khairihi wa syarrihi minallah. Tapi apa cukup hanya dengan itu? Tidak, harus dengan syariat juga. Oh, kata syariat yang itu tidak boleh, itu dilarang. Akhirnya kita akan tinggalkan. Makanya ada dikatakan juga bahwasanya orang yang hanya mengambil kepada ilmu tersebut, meninggalkan ilmu syariat, maka dia akan tersesat jalannya. Sebaliknya orang yang hanya bersyariat tapi tidak berhakikat, ini juga akan atil, sia-sia. Seakan dia sholat. Dia sholat, dia menganggap dengan sholatnya dia akan masuk surga. Oh, saya ini sudah sholat 5 waktu berjamaah di masjid, tidak pernah ketinggal. Saya akan masuk surga. Anggapan seperti ini tentu anggapan yang salah. Kenapa? Karena kita tidak akan bisa menukar surga itu dengan amal kita. Tidak akan bisa menebus surga dengan ibadah-ibadah kita. Semua itu apa? Adalah keutamaan atau anugerah yang diberikan oleh Allah. Jadi seorang masuk surga, seorang diselamatkan dari neraka bukan karena amalnya, tapi karena apa? Semata-mata rahmat Allah, semata-mata anugerah dari Allah. Kalau tidak dianugerahi itu, tidak akan kita bisa masuk ke dalam surga. Jadi kalau orang hanya bersyariat saja, dia menganggap dengan syariat yang dijalankan dia sudah berhak mendapatkan semuanya. Padahal menurut hakikat itu tidak bisa didapatkan seperti itu. Nah, makanya fikih juga harus dibarengi dengan ilmu tauhid, ilmu hakikat. Kalau hanya berjalan sendiri-sendiri, maka akan terjadi ketimpangan, bahkan bisa terjadi kesesatan. Tapi masih mending yang tadi bersyariat, masih dia melakukan kewajiban sudah gugur, walaupun dia tidak mendapatkan pahalanya. Atil dianggap tidak ada, wujuduhu ka'adamihi. Adanya amal dia itu seakan-akan tidak ada, karena dia tidak memahami tentang
hakikat. Kemudian disebutkan a'dalu qasidin, seadil-adilnya yang adil. Ilmu fikih itu disebutkan yang seadil-adilnya. Kenapa? Ilmu fikih itu merupakan perwujudan dari hukum Allah. Hukum Allah yang disimpulkan oleh ulama-ulama kita berdasarkan Al-Quran, hadis Rasulullah, dan para ijma para ulama kita. Apa yang tertuang di sana apabila dijalankan maka akan menimbulkan keadilan di masyarakat. Kalau ilmu fikihnya atau hukum-hukum Islamnya itu tidak dijalankan, maka akan seperti apa hukum di negara kita. Ini mencerminkan apa yang disebutkan ulama-ulama kita. Kalau ingin adil-adil betul, laksanakan hukum Allah. Jalankan hukum Al-Quran dan hadis dengan sesungguh-sungguhnya. Pakai hukum yang telah disimpulkan oleh ulama-ulama berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kalau itu tidak dijalankan, maka keadilan yang adil itu sulit untuk didapatkan. Seperti sekarang aja kan, hukum bisa dipermainkan. Orang yang salah bisa bebas, bisa tidak masuk penjara. Sementara orang yang tidak bersalah bisa malah di penjara. Kenapa? Itu tergantung pengacaranya. Pengacaranya pintar, selamat. Pengacaranya baru lulus jadi pengacara, nggak bakal menang dah melawan. Kenapa? Ya, hukum itu bisa dipermainkan. Tetapi bagi kita umat Islam, boleh dia di dunia lepas dari hukum negara, tetapi hukum Allah itu tidak akan lepas. Jadi kita walaupun misalkan telah menang di dalam pengadilan negara, pengadilan negeri, tapi kalau kita memang salah, jangan pernah merasa tenang itu. Kenapa? Karena hukum itu kelak yang adil itu akan kita temui di akhirat kelak. Ya. Yaumiddin, hari pembalasan itu nanti yang sesungguhnya akan memperlihatkan keadilan yang sebenar-benarnya. Jadi itu kalau kita ingin betul-betul adil, laksanakanlah hukum fikih, hukum syariat yang sudah digariskan oleh ulama-ulama kita dulu. Semakin kita bermain menjauhi hukum-hukum itu, maka sulit kita akan menemukan keadilan tersebut. Seperti sekarang aja kan, orang yang jelas-jelas bersalah, banyak bukti, bahkan bukti hukum negara sudah jelas, tetap aja melenggang-lenggang berjalan. Tergantung backingnya. Backingnya kuat juga dia. Backingnya lemah juga. Ini merupakan fenomena bagaimana sesungguhnya keadilan yang ingin dicapai itu tentunya harus berdasarkan dengan menjalankan hukum-hukum syariat kita, hukum fikih yang telah digali oleh para ulama kita terdahulu. Cuma muncul sekarang ini banyak pemikiran-pemikiran yang lebih liberal, pemikiran yang lebih bebas. Artinya apa? Mereka berpendapat bahwa Quran, hadis sebebas-bebasnya bisa kita tafsirkan. Tidak perlulah penafsiran ulama. Kita punya akal masing-masing. Toh yang yang paling tahu kebenaran adalah Allah. Betul itu, betul. Al-haqqu mir rabbik. Dikata Imam Sayyidina Ali ketika ingin memerangi Khawarij, kalimatu haqqin urida bihil batil. Kalimatnya betul, pernyataannya betul, tetapi yang tujuannya dipakai untuk sesuatu yang batil. Mereka ingin menjauhkan kita daripada hukum Allah dengan membuat teori-teori yang menjatuhkan kapasitas ulama-ulama sebagai pewaris para nabi yang paling berhak untuk menerjemahkan ataupun menafsiri ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus berhati-hati dengan
pemikiran-pemikiran demikian. Saya sendiri pernah membaca buku yang seperti itu. Apa yang kita dapati ya, kalau itu diamalkan maka akan lepas sudah semua kita ini. Ayat Quran tidak akan menjadi sakral lagi, tidak akan menjadi suci lagi. Kenapa? Karena kita sudah memakai teori-teori yang lepas daripada batas-batas yang telah digariskan oleh ulama-ulama kita. Dengan alasan itu tadi, yang paling benar hanyalah Allah, yang paling tahu hanyalah Allah. Jadi kita nih semua masing-masing silahkan, kamu mau menafsirkan apa, mau memahaminya bagaimana, kamu terserah. Jadi mau dia seorang petani, pedagang, mau dia seorang pelacur, nggak apa-apa, tafsirkan ayat sendiri-sendiri. Toh yang benar nanti Allah yang memutuskan. Akhirnya terlepaslah sudah nilai-nilai kesucian kitab Al-Quran kita. Kita berlindung daripada hal-hal yang demikian. Kita lanjutkan, wal ilmul hadi ila sunanil huda huwal ilmul hadi ila sunanil huda. Fikih itu adalah ilmu yang menunjuki kepada jalan petunjuk. Huwal hisnu yunji min jami'is syada'idi. Dia adalah benteng yang menyelamatkan dari semua kesulitan, termasuk kebodohan. Kesulitan itu termasuk di situ adalah kebodohan. Kebodohan kita terhadap perintah Allah dan larangan Allah itu akan membuat kita sulit, akan membuat kita sengsara. Bukan hanya di dunia, tapi juga nanti akan terjadi di akhirat. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin. Karena seorang ahli fikih yang wara, yang betul-betul menjauhi hal-hal yang diharamkan, itu lebih berat bagi setan daripada 1000 abid yang tidak alim. Ada 1000 ahli ibadah, banyak ahli ibadah, tetapi tidak berilmu. Ilmunya hanya sebatas bagaimana dia bisa sholat, bagaimana dia beribadahnya. Dia tidak menguasai ilmu secara luas seperti ilmu syariat. Dia tahu sedikit langsung diamalkan. Itu dibanding dengan orang yang ilmunya luas, fikihnya dalam, dan dia mengamalkan ilmunya betul-betul dengan menjauhi larangan Allah dan menjalankan perintahnya. Maka si alim ini, yang ahli fikih yang mutawarri ini lebih afdal, lebih utama daripada yang ahli ibadah tadi. 1000 ahli ibadah dibanding satu, tetap hebat yang satu. Kenapa? Karena ahli ibadah yang ilmunya sangat dangkal itu gampang dibelok-belokkan, gampang disesatkan. Ya misalkan banyak kasus terjadi. Orang yang mengaku Nabi Isa, mengaku Nabi, itu ceritanya bagaimana? Ada yang cerita, oh saya lagi sholat tahajud, nah, terus mendengar suara, kamu sudah diangkat jadi Isa Al-Masih, langsung mengaku Nabi Isa. Kenapa? Dia yakin itu sudah seakan wahyu, kayak wahyu Allah. Tapi ilmunya dangkal, dia tidak memahami konsep wahyu bagaimana. Dia tidak bisa membedakan yang malaikat yang mana, yang jin mana, yang hantu bagaimana. Akhirnya apa? Ngakulah menjadi nabi, mengaku Nabi Isa, mengaku Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman dan sebagainya. Ahmad Musaddiq dapat di mana dia wahyunya? Gunung Sindur. Jadi dia beribadah malam, merasa mendapat ini, langsung mengaku sebagai nabi. Nah, ini contoh-contoh yang orang hanya ibadah bagus tapi ilmunya tidak dalam, maka gampang disesatkan. Sebaliknya orang yang dalam ilmunya, seperti di dalam riwayat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ketika beliau dalam mencapai tahap-tahap tertinggi di dalam tarekahnya, di dalam ibadahnya, itu beliau mendengar suara yang kurang lebih mengatakan, wahai Syekh Abdul Qadir,
Mulai hari ini, saat ini, kamu sudah bebas daripada melakukan kewajiban-kewajiban. Karena kamu sudah mencapai tahapan yang tertinggi di dalam penghambaanmu. Kamu sudah bebas. Sudah lepas sudah daripada beban-beban syariat. Apa kata beliau? Pergilah kamu adalah setan. Akhirnya suara itu kemudian membalas, loh, kamu kok tahu saya ini setan? Kata beliau, karena saya tahu innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah tidak akan memerintahkan hal-hal yang keji atau hal-hal yang jahat. Berdasarkan ayat tersebut, Syekh Abdul Qadir dia tahu ayat Al-Quran, tahu tuntunan Al-Quran. Biarpun dikatakan beliau sudah hebat, sudah sampai ini, beliau tidak tertipu. Kenapa? Ilmunya ada. Wah, nggak mungkin ini kalau Allah memerintahkan begini. Ini pasti perintahnya setan, kata beliau. Hanya selamat beliau daripada godaan-godaan yang seperti itu. Dan kebanyakan orang-orang yang tersesat jalan bagi ahli-ahli thariqah, ahli-ahli tasawuf yang mendalami suluk dan sebagainya itu adalah dikarenakan kurang dalamnya itu. Ibadahnya bagus, zikirnya luar biasa, begitu dicoba dengan kehebatan semacam karoman atau apa menurut mereka, langsung sudah lupa daratan, akhirnya meninggalkan yang namanya syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang tidak memiliki kedalaman ilmu, setan itu ini mah gampang, kata setan, ini kelas ringan untuk menghancurkannya, menggelesirkan. Yang susah itu yang tahu agama, tahu ilmu syariatnya betul-betul, Quran hadisnya betul-betul. Ini yang sulit bagi setan. Ya. Bahkan saya membaca sebuah artikel yang agak lucu juga. Ini berkaitan dengan pemilihan kepala daerah yang ada di Jakarta. Artikelnya mengatakan di situ, untuk sementara katanya setan lebih unggul. Setan katanya lebih unggul. Kenapa? Ya, ternyata pengikut orang yang bukan muslim itu lebih banyak. Bahkan pengikutnya bukan hanya dari non muslim. Muslim sendiri malah sudah mendukung orang yang tidak Islam. Ya. Maka ini menunjukkan untuk sementara golongan setan masih menang. Kenapa? Lemah masih di dalam kalangan umat Islam. Umat Islam masih kurang di dalam pemahaman terhadap agama. Ya termasuk itu tadi. Ada yang abid, kurang tahu. Ada yang turun ke politik, kurang tahu ilmu agamanya, ilmu syariat. Akhirnya umat Islam terpecah belah, tidak bisa untuk bersatu untuk menguatkan Islam. Maka yang terjadi sampai saat ini adalah Islam masih kalah dikarenakan rendahnya keilmuan atau pengetahuan terhadap ilmu syariat di kalangan umat Islam sendiri. Umat Islam yang mayoritas kalau betul-betul mengerti, tidak akan dia memilih pemimpin mereka yang tidak seiman, tidak seagama. Tapi itu tadi, banyak hasutan-hasutan bahkan dari orang Islam sendiri yang mengarahkan, tidak apa-apa, yang penting adil, yang penting dia mensejahterakan rakyat dan sebagainya. Tidak perlu masalah agama, masalah ilmu, keimanan itu tidak usah dibahas. Ini yang saya katakan tadi, pengaruh paham-paham yang sudah dikatakan liberal, yang ingin melepaskan daripada otoritas ulama-ulama. Jadi kita diajak untuk tidak lagi menghormati ulama-ulama kita. Sehingga nanti jika itu terjadi di Indonesia terus-menerus, kemungkinan besar Indonesia akan berubah seperti Filipina, yang mana dulu adalah mayoritas muslim. Sekarang yang berkuasa adalah orang non-muslim. Kalau kita sekarang toleransi, biarkan, begitu mereka berkuasa, mereka akan menampakkan siapa diri mereka sesungguhnya. Karena Al-Quran sudah jelas-jelas mengatakan kebencian di hati mereka itu lebih besar dari apa yang mereka ungkap.
Itu yang oleh umat Islam sampai sekarang tidak begitu diyakini. Quran sudah tidak begitu dipercayai. Kenapa? Ilmu agamanya kurang, ilmu syariatnya kurang diperdalam. Oleh karenanya kita hendaklah terus membentengi kita daripada penyimpangan-penyimpangan dengan banyak memperdalam ilmu fikih tadi, ilmu syariat kita tadi. Sebagaimana dikatakan, wal hisnu yunji min jami'i syada'i. Dia menyelamatkan kita dari segala kesulitan dan kesengsaraan. Saya rasa itu dulu untuk pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa untuk kita amalkan, kita renungkan, baik itu kepada diri saya sendiri maupun khusus kepada para jemaah sekalian. Untuk menutup pengajian ini seperti mana biasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbiyal 'aliyyil 'ala wahhab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma zurna wa iyyahum fahman nabiyyin wa hifzal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an wa amalan salihan maqbula wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian kami pada pagi ini. Pada bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak ada sahabat yang akan disediakan oleh panitia. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf. Insyaallah, 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 you'll find your way. Insyaallah, insyaallah, ada jalan. Turn to Allah, He's never far away. Put your trust in Him, raise your hands and pray. Ya Allah, tuntun langkahku di jalanmu, hanya